Baik, saya lanjutkan. Nah, paket ketiga dari kebijaksanaan yang menerjemahkan prinsip yin yang ini, paket ketiga yang pertama mungkin teman-teman pernah dengar ya. Kalau ini tidak saya jelaskan panjang lebar. Semakin aku banyak ilmu, semakin aku tidak tahu apa-apa. Nah, ini teorinya antara lain dari Socrates. Jadi, semakin orang ilmunya banyak, dia akan semakin tidak tahu apa-apa. Kita sering menganalogikannya dengan padi. Padi itu semakin tua kan semakin berat, dia semakin menunduk. Jangan lupa, ini prinsip ini kan yin yang. Jadi semakin orang tahu, itu yang. Semakin dia tidak tahu, yin. Tahu dan tidak tahu ini bertentangan kan. Tapi ternyata juga satu paket. Orang pinter itu, kalau dia sadar tentang ilmunya, pasti dia menunduk. Bukan kok terus direkayasa biar menunduk atau dipaksa dirinya biar menunduk. Karena belajar orang harus tawaduk terus memaksa dirinya tawaduk. Enggak. Jadi orang pinter yang sadar dengan ilmunya itu otomatis dia akan menunduk. Dia akan sadar bahwa sangat banyak hal yang dia tidak tahu dibandingkan yang dia tahu. Mungkin teman-teman yang rajin baca, yang rajin ikut kajian, yang rajin ikut diskusi-diskusi, seminar itu, semakin banyak ikut seminar, diskusi, kajian, ngaji, baca buku, itu kan semakin teman-teman sadar bahwa ternyata sangat banyak hal yang selama ini saya tidak tahu. Ternyata saya harus masih tahu ini dulu, tahu itu dulu, yang selama ini saya tidak tahu apa-apa. Dan masih lebih sangat banyak yang saya tidak tahu. Maka otomatis dia akan menunduk. Jadi bukan proses yang dipaksa orang tawaduk menunduk itu, tapi otomatis. Ini menjalankan prinsip yin yang tadi. Semakin orang banyak ilmu, semakin dia tidak tahu apa-apa. Baik, kemudian ini juga prinsip yin yang. Penemuan kebenaran kadang menjadi awal tragedi kemanusiaan. Ini juga unik prinsip ini. Kita ini kan sering mencari kebenaran. Begitu kebenaran ketemu, itu kan harusnya jadi modal untuk membuat hidup ini lebih baik. Hidup ini lebih berkualitas. Tapi seringkali cara kita mengelola kebenaran yang kita temukan itu tidak pas, sehingga kebenaran gandeng dengan kekhilafan kemanusiaan, gandeng dengan tragedi kemanusiaan. Ini seperti yin dan yang. Semakin manusia pinter di akal, seringkali semakin merosot di budi kemanusiaan. Jadi orang menemukan cara membuat senjata pemusnah massal misalnya, itu kan penemuan-penemuan kebenaran. Tapi di balik itu ternyata dia jadi sumber tragedi kemanusiaan. Orang menemukan kebenaran yang baru misalnya, ternyata yang dimaksud oleh agama itu ini toh, berarti yang benar ini, berarti yang selama ini salah. Terus diangkatlah ke publik, melawan yang mainstream. Kebenaran ini kaku, kebenaran yang sana kaku. Terus lahir tragedi-tragedi kemanusiaan, saling bunuh, saling merusak, saling menjatuhkan. Harusnya kebenaran itu jadi berkah dalam hidup, tapi karena manusianya tidak pintar mengelola, yang muncul justru kebalikannya. Tragedi-tragedi kemanusiaan. Jadi teman-teman harus waspada, karena ya itulah hidup. Ada yin, ada yang. Terus, kesempurnaan manusia terletak pada kerelaannya menerima ketidaksempurnaan. Ini juga prinsip kontradiksi, prinsip polarity. Kesempurnaan dan ketidaksempurnaan ini kan hitam putih. Tapi ternyata berpasangan.
Kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan, justru jalannya adalah dengan cara menerima ketidaksempurnaan. Mengapa begitu? Ya karena manusia itu terbatas, mustahil sempurna. Kalau dia ngotot, pokoknya ingin ketemu yang paling sempurna, dia pasti tidak ketemu. Paling tidak, ketidaksempurnaannya, ketidakketemuannya terletak pada kekurangannya untuk mengejar yang sempurna. Jadi ambisinya untuk mencari yang sempurna itu justru menunjukkan dia tidak sempurna. Maka kesempurnaan itu justru terletak pada kerelaan kita bahwa aku ini memang tidak sempurna. Nah, titiknya justru di situ akhirnya. Karena kesempurnaan yang paripurna tidak mungkin ditemukan. Nah, ini juga prinsip yin-yang. Orang-orang idealis, ambisius, yang tidak ngerti batas, itu biasanya hidupnya akan sangat menderita. Justru kesempurnaan hidupnya ketemunya pada penerimaannya, pada ketidaksempurnaan hidup. Baik, saya lanjutkan agak cepat biar paling tidak wisdom yang keempat bisa kita baca sebentar juga. Di balik kemenangan ada beban. Di balik kekalahan ada kebebasan. Ini juga prinsip penting. Hidup kita itu kan sering kita ukur dengan siapa menang, siapa kalah. Kalau kalah, kita sedihnya luar biasa. Kalau menang, kita ekstase, melonjak-lonjak gembira. Kita lupa bahwa hidup ini yin dan yang. Gandengannya menang, itu beban. Gandengannya kalah, itu kebebasan. Silakan diambil contoh, misalnya pilkada, saingan, ada yang menang, ada yang kalah. Loh, yang menang ini kan seneng sekarang. Tapi jangan lupa, setelah menang itu dia ketemu dengan beban-beban hidup yang banyak untuk ngurusi rakyatnya. Sementara yang kalah justru dia bebas. Dia tidak harus bertanggung jawab pada apapun, wong dia kalah. Dulu zaman saya sekolah SD sering ikut acara yang sekarang mulai jarang, cerdas cermat. Semakin saya menang, harus semakin mempersiapkan diri lagi untuk cerdas cermat selanjutnya. Dari level sekolah harus nanti tanding lagi level kecamatan. Kalau level kecamatan menang, tanding lagi level kabupaten dan seterusnya. Di balik kemenangan ada beban. Tapi kalau saya kalah, ya selesai. Bebas, aku bisa main, bisa santai-santai. Jadi di balik kemenangan ada beban, di balik kekalahan ada kebebasan. Yang kalah tidak akan ditanya, tidak akan dimintai pertanggungjawaban, tapi yang menang harus menuntaskan, mempertanggungjawabkan beban yang harus dia sanda. Jadi ini prinsip yin yang juga, teman-teman. Jadi kalau berarti apa? Yo, kalau menang tidak harus jumawa, tidak harus merasa besar, merasa gembira yang berlebihan. Jangan lupa setelah itu ada beban dan tanggung jawab yang harus ditunaikan. Sementara yang kalah, jangan terlalu sedih. Bahkan mungkin kalau melihat bahwa engkau sekarang bebas, itu mungkin alhamdulillah lah, bersyukur. Sekarang tidak ada tanggung jawab lagi, tidak ada beban apa-apa lagi. Sudah terlanjur kalah. Kalian misalnya yang kuliah, lulus tercepat, terbaik, menang kalian. Tapi jangan lupa di balik kemenangan itu ada sudut sisi kebalikannya. Di situ ada beban tanggung jawab. Sementara kalian yang mungkin kuliahnya gagal, kena DO atau dipecat oleh kampusnya, ini kan sebentuk kekalahan. Tapi justru setelah itu kan kamu bebas. Tidak ada lagi dikejar-kejar dosen, tidak ada lagi tugas macam-macam, tidak ada lagi tuntutan macam-macam dari kampusmu. Di balik kekalahan ada kebebasan, yang menang ada beban, dia harus melakukan ini, melakukan itu. Khawatir nanti kalau orang itu kan lulusan terbaik kok kayak gitu. Kamu dulu IP paling tinggi, sekarang kerjaannya cuma itu dan lain sebagainya. Nah, itulah hidup. Maka luweslah, terbukalah.
Tidak usah terlalu kaget dengan dinamika-dinamika hidup yang macam-macam tadi. Ternyata di balik yang menang ada beban, di balik kekalahan ada kebebasan.